agar membuat DC Aku Laku itu tidak jadi ke rumah teman-teman ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pinjaman online Aku Laku. Ini sedikit tips dan trik untuk teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online Aku Laku. Karena ciri khas dari DC Aku Laku atau DC pinjol-pinjol lain, kalau mau datang ke rumah itu mereka itu nggak pernah info-info ya teman-teman. Seringnya mereka itu tiba-tiba aja nongol di depan rumah teman-teman. Biasanya ya memang seperti itu ya teman-teman. Ancaman-ancaman seperti itu banyak kok ya teman-teman di luar sana yang gagal bayar di Aku Laku, terus kemudian mendapatkan ancaman yang sama dan dijanjiin misalkan datang jam 10 siang atau jam 12 siang ke rumah teman-teman, itu ternyata setelah ditunggu itu nggak ada. Untuk para pengguna baru Aku Laku, yaitu pengajuan limitnya itu ditolak atau mungkin diterima nih, tapi cuma dapat 500.000 atau mungkin cuma 100.000, 200.000. Kenapa? Karena tentu aja ini berkaitan dengan banyak yang peristiwa gagal bayar dan juga telat bayar yang terjadi di semua aplikasi pinjol. Apalagi saat ini diberatkan aturan-aturan OJK yang semakin memberatkan, sehingga wajar saja ya teman-teman apabila pengajuan limit itu setidaknya teman-teman bisa mendapatkan limit kecil ataupun mungkin ditolak. Dan apa saja sih pertimbangan aplikasi pinjol seperti Aku Laku ini? Proses pencairan limitnya, jadi perlu teman-teman ketahui untuk menentukan limit nasabah yang baru itu perlu dilakukan oleh tim analisis. Jadi ketika mereka mulai menganalisa data teman-teman, terus kemudian tidak ditemukan masalah dan kelengkapan teman-teman seperti galbay di pinjaman online lain dan lain sebagainya, dan disesuaikan dengan penghasilan teman-teman tapi ditolak, berarti ada yang salah nih. Dan itu adalah salah satu contoh saja ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang saat ini susah diterima atau pengajuan limit Aku Lakunya ditolak, jadi kalau misalkan teman-teman itu nggak pernah punya historis hutang, dalam artian teman-teman belum mempunyai kredit, maka pihak Aku Laku juga akan menilai 50-50, artinya apakah teman-teman itu layak diberikan limit atau tidak. Beda lagi ketika teman-teman sudah melakukan pinjaman dan pinjaman tersebut itu lunas dan statusnya lancar, itu saya yakin teman-teman mendapatkan limit yang agak lumayan di sekelas Aku Laku. Jadi ini ada yang bertanya ya teman-teman, kemarin kalau misalnya gaji kita pas-pasan, kemudian gaji habis buat bayar pinjol dan ada kebutuhan untuk bayar sekolah anak atau biaya berobat dan lain sebagainya, yang memang itu adalah kebutuhan primer kita, ya lebih baik memang saran saya adalah galbay aja dulu ya teman-teman. Karena ya resiko pinjol kita sudah bisa ukur ya, resikonya sampai sejauh mana, paling selik OJK, terus kemudian bunga mentoknya juga sampai di mana. Sedangkan untuk masalah kebutuhan yang primer yang mungkin ya untuk makan, untuk sekolah, apalagi untuk bayar sekolah anak, ya itu juga yang paling utama sih ya menurut saya. Jadi kita bisa tahu gitu loh ya, setidaknya kita ngerti dulu resiko sampai di mana sih sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat. Jadi udah ada gambaran dulu resiko gagal bayar pinjaman online itu seperti ini. Nah sekarang kalau misalnya kita nggak bisa bayar sekolah anak, nggak bisa bayar berobat, resikonya akan semakin luas dan makin ribet teman-teman. Ya tinggal kita aja nanti pelan-pelan mulai berusaha lebih keras, terus mulai ikhtiar dan juga mulai untuk rajin berdoa, rajin nyari kerja sampingan dan lain sebagainya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa teman-teman gunakan untuk mungkin ditabung sedikit demi sedikit untuk membayar hutang pinjaman online-nya. Tapi kembali lagi, jika memang uangnya belum ada, jika memang teman-teman merasa wah ini pak uangnya pas nih cuman segini, ada keperluan yang lebih urgent lagi, ya udah galbay aja dulu ya teman-teman, nggak apa-apa, cuman nanti aja pikirin masalah bayar pinjolnya setelah urusan teman-teman selesai. Jadi jangan sampai hal ini juga mengganggu fokus di pekerjaan ya teman-teman. Jangan sampai juga hal ini mengganggu di hal-hal yang lain, karena sekali lagi gagal bayar pinjaman online itu nggak akan ada resikonya yang berat kecuali memang mindset, pola pikir teman-teman ketakutan. Itu loh yang sebenarnya yang membuat masalah pinjol ini menjadi seakan-akan menjadi sebuah masalah yang berat ya teman-teman. Takutnya debt collector datang ke rumah, ginilah, takut malu sama tetangga dan lain sebagainya. Teman-teman yang mempunyai pengalaman terkait debt collector pinjaman online, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar.